Swastiastu. Om Alu Namastu Nabosiram. Om Anu Badra Kartawiyantu Wiswatayana. Kepada Romo Mantu yang ditinggikan, yang terhormat Bapak Insinyur Gede Putu Suwardana MM, yang terhormat Bapak Kepala BHDI Kecamatan Kandangan, Dr. Andes Kartiko MPDH, yang terhormat Ketua BHDI Dusun Sidoarjo, yang terhormat Ketua BHDI Desa Bogor, teman-teman rombongan pasangan dari Telaga Widya Mojokerto, yang saya muliakan, dan umat Hindu Sedharma yang saya banggakan. Puja Asmungkara kita haturaken kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asuh serta waranugraha beliau kita dapat berkumpul pada acara Dharma Titula bersama staf Santika Dharma Malam menjalankan Dharma di masa pandemi COVID-19 di Pura Dharma Surabaya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Umat sedharma yang berbahagia, saya selaku pembawa acara izinkan memaparkan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu persembahyangan yang sudah kita laksanakan bersama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua PHDI Dusun Sidoarjo kepada Bapak Yono. Tempat dan waktu saya persilakan. Atur nuwun kadang cara saderepun kula matur boten kata lupeng kalangaturaken sungkem mangayu bagya mugi kasabuta kanthi syukur naning penggali sedaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Romo Mangku ingkang kalih mulyakaken sesepuh bisepuh Dusun Sidoarjo saha ing agung, terutama kula matur sanget kerawan saking staf Santika Dharma saking Malang sak rombongan kula selaku parisade dusun saking Sidoarjo iki. Lah kula matur sanget kerawon panjenengan sami dene napa kebanggaan bagi umat Hindu Dusun Sidoarjo selami kula dados parisade tasik iki. Kerawon saking Dharmatula saking Sidoarjo. Kula matur sanget kerawon panjenengan. Lah dene wonten tempat panggenan papan panggonan napa kemawon kok bilih wonten kekiranganipun kawula selaku wakil umat saking mriki kalau nyuwun budi sabda pangasami. Nah, pramila niku gedhe sanget anggen kula matur mangke tasih wonten paparan saking Bapak Kartiko panjenengan Bapak Putu. Nah, nek mangke tasih jamu. Lah pramila niki gedhe sanget anggen kula matur namung matur nuwun sanget dumateng kerawon panjenengan. Kebanggaan bagi kula sebagai parisade dusun. Makaten anggen kula matur menawi wonten kula tunggaken anggen kula matur kawula manungsa sawata boten kuwara saking kalepatan pramila kawula nyuwun Gusti Sang Parsani dhumateng panjenengan sedaya. Kawula Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Bapak Yono atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Dharma Tula bersama staf Santika Dharma Sidoarjo kepada Bapak Insinyur Gede Putu Suwardana MM sekaligus Ketua Badan Penyiaran
Indo Jawa Timur yang akan dimoderatori oleh Bapak Kartiko. Tempat dan waktu dipersilakan. Kali finalan apa kali finalan? Suwe kembang lah. Baca boleh ngaca, nanti kan jurah apa? Nggak kuat saya nyerah. Dipasani kopi ya. Oh mari kita lanjut dengan sidang. Romo mangku ingkang minulya, para pinsepuh lagi sebut kasatu pinurmatan. Ibu-ibu sarta para kadang saya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Parno kawula nempil kamardikan panjenengan ing adicara purnama kapitu. Nggih, terus kapitu nggih. Ya. Wonten penghormatan ingkang inggil nggih menika kerawuhan Bapak Dekan saking Setah yo apa jadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Sandika Dharma Malang ingkang pokjanipun wonten Sidoarjo. Nggih menika Bapak Putu. Lajeng dipun iringi kalih pasraman Telaga Widya saking Gondang Mojosari Mojokerto. Cobi piyayi ini sing ndi? Didel ngaji sing mong sing pasraman ndi sing pasraman? Oh, ya ampun. Matur nuwun. Niki disesuli kalih Bapak Harnowo. Nah niki guru gedhe niki Bapak Kusumadiwa. Nggih, dipun tepungaken nggih niki. Niki wau rupane padha kabeh. Kaya wong kene kabeh niki sanes iki. Niki tlatah saking Mojokerto. Nek pinarak wonten ing kene niki mboten usah kula kenale sebab bisane wong kene niku. Ibu lan Bapak, dalu menika badhe wonten paparan materi bab keagamaan. Nah, temane dalu menika mboten dharma wacana lho nggih. Mboten dharma wacana, paparan. Paparan iku dikenali teng jenengan. Ngewangi ngomong aku wae. Oh, kene ngomong gendeng kok yo omong ya. Gentenan ya. Maksudnya ngeten, mengke Bapak Putu badhe maparaken materi panjenengan catet. Niki mengke enten hadiah. Enten hadiah. Lah, paparan ingkang dipun dawuhaken mangke terus didiskusikan, diotakokne cara Jawa niki. Aja mung dirungokne terus mulai teko omah dilek mboten tok mboten. Nggih, kudu ditakokne. Sebab niki enten gandeng cenenge kali masa depan. Kula paring gambaran nggih. Kabupaten Kediri niki kekurangan guru agama Hindu. Lha kok saged kathah sing pun lulus nek cara pegawai niku pensiun. Napa malih Bapak Parisade Kabupaten Kediri niku pun usule dateng Bapak Bupati disanggupi guru KB 12. Guru agama Hindu tahun 22 niku dicaloni 12 guru agama Hindu. Kira-kira putra-putra panjenengan iki pengen dadi guru mboten? Nah, syaratnya sitok. Syaratnya sitok napa? Kudu duwe ijazah. Duwe ijazah napa? Yo ijazah guru, pengen dadi guru kok gak ijazah guru. Apa arep preman maju lho piye? Terus syaratnya pengen dadi guru kudu duwe ijazah guru. Lah nyang di sekolahin. Lah niku nang tulisan niku. Nah, supaya nggak perlu kancane, akhirnya ngomong kancane, betul nggih. Nah, niki mengke batasan waktune 1 jam nggih, mulai paparan ngantos pertanyaan niki 1 jam. Monggo sami kita midhangetaken paparan saking Bapak Putu. Terus kula tengah jembar pun matur jenengan dicatet. Nggo catetan mboten? Gawe HP.
Nah, kayak apa? Kira-kira pertanyaannya aja sing gampang, semua kan kita takoni. Hadiah ya. Nggih. Hadiah nggih enten hadiah elek niki. Lupa elek motornya mabit mawon. Monggo Bapak Ibu kita midhangetaken dawuh saking Bapak Putu Ladana sawetahipun wekdal ngaturaken. Niki basa Jawa napa Cina Pak? Oke, matur sembah nuwun Pak Kartiko sebagai senior saya juga karena banyak belajar dari beliau tentang falsafah Jawa melalui kidung-kidung ya. Bapak Ibu, umat sedharma, Pura Dharma Bakti Jaya. Terimalah sungkem pangan jari saya, Om Swastiastu. Sade meraga suci, para pemangku sekalian, Bapak Ketua PHDI yang saya hormati, mungkin ada Bapak Ibu-Ibu dari WHDI, Karang Taruna Prada, tokoh-tokoh umat, kalau beliau tidak saya sapa, sudah duluan. Teman-teman, adik-adik, anak-anak dari Pasraman Telaga Widya, termasuk Guru Pasraman Mas Kusumodewo. Angayu Bagio, di kesempatan hari ini saya dikasih kesempatan, saya meminta kesempatan, bukan dikasih. Saya meminta kesempatan seperti yang disampaikan oleh Pak Kartiko tadi, dalam rangka mempromosikan kampus kami Sta Santika Dharma yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan untuk tahun ajaran ini dari Medowo kami punya 3 mahasiswa. Bapak yang terhormat Bapak Yuliono sebagai Ketua PHDI Kecamatan ya. Beliau juga kuliah sekarang sudah semester 3. Kemudian Bu Sri ini juga semester 1, beliau rajin sekali. Kemudian adik Puja mungkin nggak datang ya? Belum datang. Jadi ada 3 yang dari Medowo. Saya berharap anak-anak yang masih muda, bapak-bapak sekalipun, silahkan mengikuti kuliah di Sta Santika Dharma. Saat ini kita masih lewat daring, jadi lewat Zoom, jadi tidak perlu datang ke kampus. Kuliahnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Jam 19 malam sampai jam 21. Jadi kita sudah terakreditasi B, jadi sudah bisa mengikuti tes untuk pegawai negeri, jangan khawatir. Apalagi tadi pemaparan Pak Kartiko tahun 2022 ada 9 guru agama yang 12 guru agama yang dibutuhkan di Kabupaten Kediri. Oke, bagaimana kita bisa memenuhi permintaan tersebut? Tentu harus memiliki kemampuan, terutama legalitas dalam pendidikan. Lulusan kami adalah SPDH, Sekolah Pendidik Agama Hindu. Jadi sudah memang menjadi guru, menjadi pendidik. Nanti lebih lanjut silakan kalau ada yang berminat pada tahun ajaran yang akan datang bisa hubungin Bu Sri, Pak Yuliono, atau ke yang terhormat Pak Kartiko, silakan. Tidak perlu datang ke kampus, semua bisa dilakukan lewat daring atau media atau online. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, para pemangku yang saya hormati, pada kesempatan ini yang ingin saya paparkan adalah menjalankan Dharma di masa pandemi COVID-19. Pesan dari Pak Kartiko tadi juga gantian bicara. Jadi sementara sekarang ini saya dulu yang bicara supaya nanti tidak sia-sia Bapak Ibu sia-sia datang ke sini, saya juga sia-sia jauh dari Surabaya, ternyata tidak ada yang dapat kita serap bersama. Saya juga dalam rangka mengingat pelajaran agama yang pernah saya baca. Salah satu sloka dari Bhagavad Gita Adhyaya 18, di sana dikatakan Sradawang Anasuyasca Srinoya Sopi Yonara.
sopi muktah subang lokam prapnuyat punya karmanam. Sradawam anasuyasya, orang yang memiliki keyakinan serada dan tidak mencela atau tidak meremehkan, sekalipun hanya duduk diam mendengarkan. Bapak Ibu duduk diam mendengarkan, kelak akan ditempatkan di tempat yang baik, subang lokam. Bersama siapa? Bersama punya karmanam, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi cukup dengan Bapak Ibu duduk diam ketika saya berbicara atau ada orang yang ngomong, itu kita sudah menghormati orang lain. Ketika kita bicara kemudian tidak direken, itu rasanya ya Allah. Sakitnya di mana? Di sini ya. Nah, makanya ayo, sakitnya di sini kalau kita ngomong nggak direken. Makanya ayo kalau ada yang ngomong, ayo didengarkan. Adik-adik, anak-anak mungkin tolong dibantu putra-putranya itu. Ya. Jadi itu ucap sastra. Jadi sastra agama Hindu itu tidak akan pernah meleset, yaitu yang dikatakan, ya itu yang tertulis, itulah yang akan terjadi. Karena itu merupakan hukum retu, hukum alam, hukum Tuhan Sang Yang Widiwasa. Tuhan itu tidak pernah dusta. Apa niku dharma? Dharma itu adalah kebenaran, kebaikan. Dharma juga adalah tuntunan atau jalan. Dharma adalah sarana. Sarana apa? Sarana untuk kita mencapai tujuan kita, cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Cita-cita utama kita adalah moksartam jagat kita ya, cairi dharma. Bahagia di dunia, bahagia di akhir. Mencapai moksa, bukan surga. Moksa. Surga dan neraka hanya persimpangan. Dia ada di perempatan, surga ada di kanan, neraka ada di kiri, moksa lurus. Tapi untuk mencapai lurus, kita harus tegak di jalan dharma. Ikang dharma ngarania hetuning mare ring swarga ike, kadi gatining prawi hetuning banyangge nen tasing-tasing. Saras camu saya sloka 14. Hanya satu-satu yang mengantar seseorang menuju kebahagiaan atau sorga adalah dharma. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudera. Dharma itu yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Dalam kitab Manu Semerti Adhyaya 8 Seloka 15 Seloka 17 mengatakan, Ekam ewa suri dharma nidane pianuyaniya sarira samam nacam sawam aniadiya cadi. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan dan tujuan tertinggi adalah dharma. Sementara yang lain akan musnah bersama lenyapnya badan jasmani kita ini. Bapak Ibu punya mobil mewah, ketika meninggal sudah ditinggal, boten digowo Yang dibawa hanya dharma dan pahala atas perbuatan yang mengantarkan kebahagiaan ini ya. Yang kita bawa itu kan dua, asubha karma dan subha karma. Jadi pahala atas perbuatan baik dan pahala atas perbuatan buruk, itulah yang kita bawa. Nah, tadi sudah dijelaskan pahala perbuatan baik, dharma lah yang mengantarkan kita pada kebahagiaan. Ya, oleh karena itu ayo kita perbanyak perbuatan dharma. Apa acuannya perbuatan dharma, Pak Gede? Kan begitu pertanyaannya. Di dalam kitab Manu Semerti Adhyaya 2 Sloka 6 mengatakan, Weda kila dharma mulan seperti cile catat bidam acarasca iwa sadunam atmanas tutir ewaca. Sumber kebenaran yang tertinggi adalah kitab Catur Weda. Seruti. Ada berapa kitab Catur Weda? 4. Apa? Reg Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Atharva Weda. Bagus. Itu sumber kebenaran tertinggi. Pak D, Catur Weda saya enggak bisa baca. Saya enggak punya kitabnya, lucu. Kita turun pada sumber kebenaran kedua, yaitu kitab
Semerti atau Manu Semerti atau Dharma Sastra, sorry. Kitab Dharma Sastra jangan lupa Bapak Ibu sekalian, itu ada 20 kitab dibagi dalam 4 zaman, nggih. Zaman Satya Yuga. Zaman Satya Yuga adalah kitab Manu Semerti. Zaman Treta Yuga adalah Gautama Semerti. Zaman Dwapara Yuga Sankalikita Semerti. Zaman Kali Yuga adalah Parasara Semerti. Sekarang ini kita masuk pada zaman apa? Kali Yuga. Kapan zaman Kali Yuga dimulai? 18 Februari tahun 3102 sebelum Masehi, ketika penobatan Raja Parikesit menjadi raja di Hastinapura. Kalau dia mulai tahun 3102 sebelum Masehi, sekarang tahun 2000 baru kurang lebih zaman Kali Yuga baru berjalan 5000 tahun, Padahal panjangnya zaman Kali Yuga itu berapa? 1200 tahun dewa. Sementara sekarang sudah berjalan baru 5000, berarti kan masih jalannya masih jauh, masih panjang. Nah, karena zaman Kali Yuga, Bapak Ibu tahu nggak ciri-ciri zaman Kali Yuga? Tahu nggak? Seperti sekarang ini, orang salah itu isok bener, orang bener isok disalah, no. Anak-anak kita loh sudah sekarang berani dengan orang tua, Orang tua pun kadang-kadang bisa merusak, merusak anaknya. Ya kan banyak di TV orang tua mencabuli anaknya sebab sudahlah. Seperti itu zaman Kali Yuga. Di dalam kitab Niti Sastra Sargah 7 Sloka 4 itu digambarkan ciri-ciri zaman Kali Yuga. Sehingga yang tekani Yugante Kali tanhana leuwih saking mahedana. Tan waktan guna sura pandita widagda pada angayat ing Dadeswara. Rina hasya sang biku hilang. Kula ratu pada hina kasyase putra dua pitra nina ring bapa si sudra banija waru wirya pandita. Apa artinya? Ketika zaman Kali Yuga datang, tanhana leuwih saking mahedana, tidak ada yang lebih berkuasa daripada uang. Uang kita pipis saja bayar, apa lagi beli makanan? Pipis saja lo bayar. Sing orang entut. Besok ya takutnya besok begitu. Justru kalau tidak bisa buang angin itu kita ke rumah sakit malah bayar malah. Tan waktan guna suruh pandita widagda pada angayat ing Daneswara. Orang-orang bijaksana tan guna suruh, orang yang pemberani. Pandita widagda, orang yang widagda itu orang yang pintar. Pandita pada angayat ing Daneswara, semua mengabdi kepada uang. Karena semua butuh uang, tapi ayo kita mengabdi kepada uang, tidak mengabdi buta, tapi hanya untuk kebutuhan kita. Nah, cara yang paling benar menyikapi zaman Kali Yuga adalah dengan tegak di jalan Dharma. Sumber kebenaran ketiga Manawa dan Manu Semerti, kitab Semerti. Kemudian sumber kebenaran ketiga apa? Sila. Sila itu adalah petunjuk atau perilaku orang-orang suci, perilaku guru-guru kita, perilaku para pemandu, perilaku para maharsi. Ayo kita tiru. Tetapi zaman kali ini kadang-kadang perilaku guru juga ada yang tidak benar. Ayo kita bijaksana menyikapi mana yang ditiru, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah acara. Tadi sila acara. Acara itu kebiasaan atau tradisi. Nah, ini yang penting. Budaya, tradisi, apa yang berlaku di Pura Dharma Bakti Jaya, kebiasaannya seperti apa, itu jalankan, itu dilakukan dengan ketulusan, karena tradisi kebiasaan yang sudah dijalankan bertahun-tahun dan diyakini kebenarnya itu sumber Dharma. Jangan dibingungkan oleh ucapan orang lain, menyalahkan, tidak ada, ini hubungan dengan Tuhan. Ingat,
kehancuran Pandawa dan Korawa, terjadi perang Baratayuda karena apa? Karena dia meninggalkan budaya, meninggalkan tradisi, meninggalkan adat istiadat. Tapi dalam konteks nilai, budi pekerti sudah tidak dijalankan. Bagaimana nasihat dari Drona? Bagaimana nasihat dari siapa lagi? Bhisma tidak direken oleh Korawa, sehingga terjadi peperangan itu. Kula kesaya pranasiati kula dharma, kula kesaya pranasiati kula dharma sanatana, dharma nasti kulang siam adharma aba bawayuta. Bhagavad Gita Adhyaya 1 sloka 40. Kula kesaya pranasiati, keluarga itu akan hancur ketika tradisi dan budaya tidak dijalankan. Adharma aba bawayuta. Adharma itu akan merajalela. Oleh karena itu tradisi, budaya, kebiasaan yang berlaku di Pura Dharma Bakti Jaya, ayo tegakkan, ayo jalankan. Jangan malu. Oh, ketinggalan budayaku yang boten. Oke. Tapi dalam konteks nilai, jangan konteks penampilan. Penampilannya tok ditiru tapi nilai spiritualnya tidak ditiru, ya juga percuma. Ayo nilainya kita tiru. Nah, kemudian sumber kebenaran yang terakhir adalah Atmanastuti. Napa niku? Guyub rukun. Nggih, Atmanastuti itu lego kabeh. Meskipun odalan, paribasan, cuman daksine saja, semua guyub rukun, mangkunya ngantep juga, mantranya lengkap, nggak dikurangi. Guyub rukun des menjalankan semua dengan penuh rasa sukacita, karena itu adalah kewajiban kita. Nggih. Sayang Widi kira-kira minta apa enggak? Boten ya. Kira-kira nek Bapak Ibu ke pura nggak bawa cadang sari itu ditolak nggak Sayang Widi? Boten nggih. Man mano bawo mat bakto mat yaji mam namas guru mam ewaisiasi yukta atmana mat parayana. Bhagavad Gita 9 sloka 34. Siapapun yang memusatkan pikiran dengan penuh rasa bakti, man mano bawo mat bakto Madyaji mam namas guru, dengan menjadikan aku sebagai tujuannya. Mam ewes atmana mat para yang parayana itu tempat yang paling utama. Atmannya akan sampai pada tempat yang paling utama. Artinya begini, jangan sampai ketika kita tidak membawa apa-apa, kita tidak ke pura gitu loh. Tapi kalau ada, karena itu merupakan sarana, ya harus kita usahakan, ya kan nggak? Nanti jangan sampai kata Pak Gede nggak gowo-gowo, orang usah kemudian. Maksudnya kalau itu tidak ada, kalau kita tidak mampu modalin, ini nggak mampu karena panen gagal, mau ada tanah longsor apa, panennya gagal semua, kita makan aja kurang, mau modalin cukup cadang sari ya sudah, jangan tidak sampai modalin. Oh nggak usah modalin, nggak. Harus dijalankan. Artinya demikian. Kalau tidak ada, kita benar-benar tidak mampu, ya sudah. Patran puspam palang toyam yome bakti prayo cati tan aham bakti upakritam asnawi pelayatat mana. Bukan kita berapa? 9 sloka 26 ya. Siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, dan segelas air akan aku terima. Tapi dasari dengan rasa tulus dan ikhlas. Bakti itu mano baumat bakti ya, bakti. Ya, itu sumber kebenaran Atmanastuti. Ya apa caranya supaya bisa Atmanastuti? Ayo perhatikan perbuatan kita. Pikir perbuatan kita, hasilnya apakah memberikan, walaupun kita berbuat benar, tapi ketika menyakiti orang lain itu tidak benar. Itu tidak baik, itu tidak baik. Paribasannya begini, contohnya begini. Saya melihat si A di pura melakukan suatu kesalahan. Saya tegur dia di depan orang dengan marah-marah, saya maki-maki. Saya kan benar menegur dia salah, tapi saya melakukannya dengan tidak benar.
itu juga tidak baik jadinya. Oke. Anak-anak kita juga begitu. Kita berharap anak kita menjadi juara, ternyata loh nilainya kok 5 semua. Kita marahin dia di depan teman-temannya, kita marahin dia di sekolah. Itu kan tidak benar, tidak baik. Benar kita ngomong, tapi ayo kita panggil kenapa, kan begitu. Oke. Oleh karena itu ayo matangian renge sarwa diaya para mata ning sinanggar dharma telas renge nante suku nante teriati ikan kading uneweh ring mami seasing tanayun riawate yati ketan ulahaken ring len. Tuh pada kalimat terakhir kuncinya. Oleh karena itu perhatikanlah perbuatan kita sendiri. Dengan demikian kita akan dapat melihat kebenaran itu. Setelah itu suku nanti teriati simpanlah dalam hatimu kebenaran itu. Sasing tanayun riawa teriati ketan ulahaken ringan. Segala sesuatu yang tidak kita sukai jangan kamu lakukan pada orang lain. Wes itu benar Bapak sudah. Oke. Awak dewe nggak gelem dipendelii, oke, ojo mendelii konjone, oke. Awak dewe nggak gelem dipisui, ojo misui konjone, oke. Awak dewe melaku ambek gendaan, ambek pasangannya, kan nggak seneng digoda kan? Ya kita juga jangan menggoda. Dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak kita coba, tidak kita lakukan pada orang lain. Nah, Bapak Ibu para hadirin, para pemirsa, para hadirin sekalian, saya ingat rekaman di YouTube BPH. Lalu Dharma apa di masa pandemi COVID-19 yang kita jalankan?